Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi, Politik, dan Industri Media akan membahas materi mengenai teori terkait ekonomi, politik, dan kebijakan industri komunikasi. Kami kelompok 2 beranggotakan Arya Dwi Putra, Aisyah Rahmati Lahutri, Eriandi, Laras Dwi Oktari, Yuni Rahmawati, dan Andrianto. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori pilihan publik. Nah, pada dasarnya aktivitas media ini merupakan aktivitas ekonomi dan juga politik. Dalam bidang ekonomi, aktivitas media ini berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan juga politik. Dan di sini media berfungsi untuk memproduksi serta mendistribusikan berita yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat yang membentuk sistem ekonomi media. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait apa itu teori pilihan publik, kemudian konsep komunikasi dalam teori pilihan publik, dan terakhir penerapan teori pilihan publik. Teori pilihan publik ini muncul sebagai respon dari sudut pandang yang menganggap pemerintah merupakan entitas yang terdiri dari politisi-politisi yang bisa saja membuat sebuah kebijakan ekonomi yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan mereka memiliki kehendak untuk mempertahankan kekuasaan. Bahkan pada Buchanan ini menambahkan, teori pilihan politik ini merupakan teori yang mampu melakukan analisis ke dalam teori-teori ekonomi yang dapat diaplikasikan ke sektor politik, pemerintah, ilmu politik, ataupun ekonomi publik berkat alat dan juga metode yang sudah dikembangkan. Dan hal ini sekaligus menjawab kebutuhan dari para pelaku politik untuk mengenali publik yang mereka hadapi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang konsep komunikasi dalam teori pilihan publik. Nah, teori pilihan publik ini dapat digunakan sejatinya untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan publik yang paling efektif. Lalu, apakah hubungan antara teori pilihan publik dengan industri komunikasi? Nah, industri komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk mendistribusikan pesan yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh para politisi kepada target sasarannya. Nah, pada target sasaran yang dimaksudkan ini adalah publik yang sudah didefinisikan. Kemudian, pesan-pesan dirancang sesuai dengan karakteristik publik yang dituju serta didistribusikan lewat media komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lainnya. Dan terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan teori pilihan publik. Nah, banyak sekali contoh dari penerapan teori ini dalam kehidupan ekonomi politik. Salah satunya pastinya di Indonesia. Kita kembali pada momen pertarungan politik di Indonesia saat pemilihan presiden di 2019 silam. Nah, jika mencermati dengan baik, kita dapat melihat bagaimana teori pilihan publik ini diterapkan oleh kedua pasangan calon dengan memanfaatkan media massa yang ada. Beragam media mulai dari konvensional hingga modern ini dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan informasi kepada publik guna membentuk nilai yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, informasi tidak serta-merta diberikan begitu saja dalam bentuk mentah dan apa adanya. Perlu diketahui ada proses produksi yang dilakukan sedemikian rupa agar terciptanya sebuah informasi yang efektif dan dapat mengalihkan dukungan publik kepada salah satu paslon. Dan media komunikasi dalam hal ini berperan penting untuk menjangkau publik yang ditargetkan. Teori rent seeking. Istilah rent seeking pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Tullock pada tahun 1967 lewat publikasinya yang berjudul The Welfare Cost of Tariff, Monopolies and Theft. Tullock menulis tentang hubungan pemberian hak monopoli kepada pengusaha oleh penguasa. Tullock menunjukkan kerugian sosial dari penggunaan sumber daya secara tidak produktif dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan politik tentang distribusi penghasilan. Teori
perburuan rente atau rent seeking dipopulerkan juga oleh Anna Kruger di tahun 1974 dalam sebuah tulisan yang dimuat di American Economic Review volume 64 berjudul The Political Economy of the Rent-Seeking Society. Kruger menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan monopoli pada suatu bidang tertentu dari pihak yang berkuasa. Kruger memperkenalkan model untuk menghitung besarnya kerugian sosial dari tarif di India dan kuota impor di Turki. Rent dalam bahasa Indonesia artinya rente, berbeda dari arti sebenarnya menyewa. Rent di sini merupakan selisih antara nilai pasar dari suatu kebaikan hati birokrasi dengan jumlah yang dibayar oleh penerima rente kepada birokrasi pemerintah atau kepada perorangan di birokrasi. Damanhuri dan Gandhi 2020. Para kapitalis yang berusaha mendekati birokrasi dengan tujuan mendapatkan bisnis bisa disebut pemburu rente atau rent seeker. Pemburu rente berusaha mencari dan mendapatkan rente dari birokrasi dengan menghalalkan segala cara, di antaranya dengan menawarkan perlindungan, menyerahkan sumber daya yang dimiliki, atau memberikan wewenang tertentu yang diatur dan di bawah kekuasaannya. Penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power merupakan inti dari aktivitas perburuan rente ini. Aktivitas ini melahirkanlah teori perburuan rente, Theory of Economic Rent Seeking. Praktik rent seeking merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Praktik rent seeking memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadinya pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Olson 1982. Selanjutnya, teori redistributive combines dan keadilan. Menurut De Soto, mengambil kebijakan pemerintah lebih memberi tekanan kepada kegiatan menyaring dan memilah-milah kelompok kepentingan khusus yang memilih kelompok-kelompok kepentingan yang mereka anggap tepat dan mengalihkan sumber daya kepada kelompok yang bersangkutan melalui saluran hukum. Menurut Rabini, dalam pola redistributive combines ini, sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis, kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan terbatas, puncak kekuasaan, dan segelintir pengusaha besar yang mendapat privilege khusus. Dalam kerangka pemikiran Hernando de Soto, berlakunya pola redistributive combines ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law di bidang ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan pola redistributive combines. Selanjutnya, konsep komunikasi dalam teori redistributive combines dan keadilan adalah untuk sebagai contoh pada awal tahun 2000 terjadi kasus di mana pihak asing dapat kuasai 35 bidang usaha. Tentunya ini dapat membahayakan perekonomian dalam negeri. Salah satu Indonesia dapat ketergantungan dengan pihak asing. Maka Jokowi sebagai presiden hendaknya menelaah kembali kebijakan yang telah dibuat agar dapat sesuai dengan kepentingan umum, bukannya kepentingan asing. Jika Jokowi berpihak pada asing, maka berdasarkan teori-teori ekonomi, kelembagaan pemerintah bukanlah aktor maha tahu yang dapat menangani kegagalan pasar. Demikianlah penjelasan ini saya buat. Terima kasih.